Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Melawi akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari observer, coach, dan coaching. Bersama saya Susanto dari SDN 1 Pino Utara bersama rekan saya sebelah kanan Franciscus Pranseda dari SMPN Negeri 11 Satap Belimbing, dan rekan saya sebelah kiri Erlangga Setiawan dari SDN 16 Labe Mekar, Kecamatan Pino Selatan. Selamat menyaksikan. Yang mana nih? Oke, 1, 2, 3, sip. Gimana kabarnya Pak Presiden? baik, sehat. Puji Tuhan kalau kita sehat semua dan kita dilindungi oleh Tuhan. Iya. Dan pada kesempatan malam hari ini sebelum Pak Pranseda melakukan coaching besok, saya akan melakukan beberapa pertanyaan baik sebagai kegiatan awal tentang kegiatan yang akan dilakukan oleh Pak Pranseda besok. Ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada malam hari ini ya Pak Pranseda. Iya. Baik Pak Pranseda, coaching kita pada hari ini yaitu coach dan coaching akan saya amati dan saya nilai besok sesuai dengan rubrik penilaian. Iya, baik Pak. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Oh, iya. Kemudian apakah menyampaikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan kemudian juga bagaimana coach itu meresponnya. Kemudian apakah coachingnya nanti dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan alur tirtanya juga nanti. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah berapa kompetensi coaching, apakah yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini. Baik Pak, begini, coaching yang ingin saya kembangkan di sini, yang pertama itu kehadiran penuh. Kemudian yang kedua yaitu membuat pertanyaan berbobot, dan yang ketiga tentu mendengarkan dengan aktif. Nah, ketiga itu yang mau saya kembangkan Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik yang akan diobservasi Pak? Kalau masalah kompetensi yang akan dikembangkan itu Pak, secara spesifik nanti yang akan diobservasikan kepada coach yaitu mendengarkan dengan aktif dan kemudian memberikan tentunya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk itu. Kemudian yang terakhir ya Pak ya? Iya. Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Presiden apa ini? Dalam hal ini Pak, tentu saya ingin coach saya nanti menemukan solusi dari permasalahan, kemudian menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya sendiri. Itu. Baik, saya kira sekian dulu Pak tentang observasi kali ini. Mudah-mudahan besok Pak Pranseda melakukan coachingnya dengan baik. Ya. Selamat bekerja Pak. Baik, terima kasih Pak. Selamat malam. Malam. Baik, Pak Erlangga, apa kabar? Sehat, Pak. Sehat ya? Kemarin ada nelpon kan? Katanya Bapak ingin menceritakan sesuatu kepada saya. Iya. Kira-kira apa yang ingin Bapak ceritakan itu? Oke.
Jadi gini Pak, tujuan saya kemarin nelfon Bapak itu mau menceritakan mengenai masalah yang ada di kelas saya gitu Pak. Ya. Jadi saya mau sharing-sharing, bercerita gitu dengan Bapak. Coba Bapak ceritakan apa sebenarnya permasalahan yang Bapak alami ini. Oke. Jadi kebetulan saya ini kan wali kelas 6 ya Pak. Ya. Ya, wali kelas 6. Kemudian baru 3 bulan nih saya ngajar nih Pak. Iya, iya. Ya baru 3 bulan. Nanti kan anak kelas 6 ini setelah lulus pasti masuk ke SMP kan Pak. Iya. Nah, tetapi dalam 3 bulan ini selama saya mengajar ada beberapa anak yang belum belajar membaca. Ya masih mengeja-ngeja gitu. Tapi cuma sebagian aja sih. Tapi ini kan tetap jadi PR ke depannya. Jadi jangan sampai ketika anak itu lulus belum lancar yang membacanya Pak. Iya. Ya. Gini Pak, kalau boleh tahu kira-kira penyebabnya itu apa? Kalau penyebabnya Pak ya, dari masalah ini kan sebenarnya yang pertama itu kalau dari ini kan ada 3 orang ya Pak. Iya, ya. Nah, jadi siswa saya ini ada 25 orang. Nah, selama 3 bulan ini saya mengajar, dari 25 itu saya perhatikan ada 3 orang. 3 nih. orang. Ya. Terus kalau masalah penyebabnya kalau saya rasa nih yang pertama itu kurang fokus sih Pak. Kurang fokus. Nah, kurang fokus, terus mereka ini suka sibuk-sibuk sendiri nih Pak di dalam kelas. Ya. Ada yang coret-coret meja, ada yang suka lempar kawannya. Yang ketiga orang nih Pak saya perhatikan. Oh, Nah. gitu. Kurang lebih sama semua sih Pak mereka 3 ini masalahnya nih penyebabnya. Iya. Nah, Jadi mereka ini tidak fokus Pak ya intinya. iya, tidak fokus. Jadi ini Pak, jadi apa yang sudah Bapak lakukan untuk menemukan solusi dari permasalahan ini, kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan? Oke, baik Pak. Yang pertama kan saya mengidentifikasi dulu nih Pak. Mengidentifikasi dulu apa sih kebiasaan mereka di kelas nih. Iya, iya. Nah, mengapa mereka bisa belum belajar membaca tadi, terus apa yang membuat mereka tidak konsentrasi gitu Pak di dalam belajar tuh. Nah, Iya, iya. ternyata memang rata-rata suka sibuk sendiri mereka 3 nih Pak. Nah, oke itu Pak. Jadi Pak Erlangga kalau melihat permasalahan ini dan apa yang sudah Bapak lakukan, kira-kira kekuatan Bapak dalam mencapai tujuan tersebut apa nih Pak? Oke. Jadi yang pertama tadi kan saya sudah mengidentifikasi nih Pak. Nah, jadi kalau memang untuk tujuan yang saya ingin capai, jadi kedepannya 3 orang anak ini harus bisa lancar membaca gitu. Harus bisa lancar membaca. Iya. Pak, ya. Kira-kira hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bapak dalam meraih tujuan ini ada enggak Pak? Kira-kira kalau ada apa kira-kira? Kalau hambatan sih sebenarnya tidak ada sih Pak. Akan tetapi ibaratnya yang namanya membaca ini kan kita perlu waktu agak banyak kan Pak. Nah, tidak bisa instan. Betul. Seperti menghafal seperti Perlu itu kan. proses. Iya, perlu proses Pak. Jadi setelah mengidentifikasi saya mencari solusi bagaimana sih anak-anak ini supaya bisa anggaplah dalam 3-4 bulan ke depan sebelum semester 2 sudah bisa lancar membacanya itu Pak. Kalau untuk hambatan yang pasti sih tidak ada. Tidak terlalu Tidak itu ya ada Pak. terlalu. Baik, bagian di rencana aksinya nih Pak ya. Ya. Apa rencana Bapak ke depan agar apa yang Bapak lakukan kira-kira bisa meningkat dan dari pencapaian yang sudah Bapak lakukan? Oke. Untuk kedepannya nih Pak ya, saya mungkin akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang jelas ya. Karena kita tidak bisa memperlakukan 3 orang anak ini tadi sama dengan yang 22 lainnya nih. Nah, karena 22 lainnya ini kan udah lancar kan Pak membacanya. Iya. Sedangkan 3 ini masih mengeja gitu. Bahkan ada yang lama tuh, 1 orang mengejanya tuh lama sekali. Menyebutkan 1 kata aja mereka tuh lama sekali. Iya. Nah, jadi kedepannya mungkin saya akan melatih anak-anak juga nih Pak, yang 3 orang ini tadi. Nah, 3 orang ini tadi akan saya latih gini Pak, ibaratnya seperti
setelah jam istirahat atau jam pulang Mhm. kan ininya nih Pak, jam tambahan Jam tambahan. untuk belajar baca. Ya, Satu anak 3 sampai 5 menit cukup lah saya rasa. cukup ya. Iya, untuk menambah tadi. Terus saya juga menerapkan seperti model-model pembelajaran juga sih Pak, Iya. supaya kan anak ini tadi kan ibaratnya motivasinya agak kurang nih, Iya. karena mereka sering sibuk sendiri. Jadi penerapan model sama metode juga akan saya ubah nanti gitu. Iya. Berarti model atau metode pembelajaran yang berinovasi. Iya, benar yang sekali Pak. tentu disukai oleh murid. Hmm. Mengenai ini Pak, apa? Kira-kira kapan rencana ini mau dilaksanakan? Iya. Kalau untuk pelaksanaannya mungkin akan dalam 3 bulan ke depan ini saya kejar ya Pak ya. 3 bulan ke depan. Nah, Baik. supaya mereka bisa lancar membaca sebelum semester 2 tadi Pak. Iya, iya. Jadi selama 3 bulan ke depan ini saya akan menerapkan perubahan metode, terus memberikan jam tambahan kepada anak. Mhm. Kemudian ada juga rencana mungkin saya akan memberikan ini Pak semacam privat gitu Pak, Privat, di sore atau malam hari. Tapi untuk 3 anak ini saja nih Pak. Khusus untuk Ya, 3 anak. 3 anak Baik. ini saja. Ini kemudian untuk ukuran keberhasilannya nih Pak ya. Iya. Kira-kira apa ukuran keberhasilan rencana aksi Bapak nih? Yang pasti kalau keberhasilan dari 3 orang anak ini tadi lancar membacanya itu Pak. Ya. Jadi dalam 3 bulan ke depan kalau memang sudah lancar ya bagus, kalaupun belum rencana ini akan terus berlanjut gitu Pak. Sebelum ibaratnya mereka tuh lulus masuk SMP harus sudah bisa membaca gitu Pak. Harus bisa membaca. Iya. Baik. Sekarang kita lanjut ke bagian tanggung jawab nih Pak ya. Ya. Komitmen Bapak terhadap rencana aksi Bapak ini apa? Ya, kalau komitmen sih yang pasti 3 bulan ini akan saya maksimalkan gitu Pak, supaya semester 2 sudah bisa membacanya. Iya. Tapi kalau memang 3 bulan ini belum, mau tak mau harus lebih ketat lagi gini Pak, supaya setelah mereka lulus tidak ibaratnya kan kalau sudah lulus nih, sudah masuk SMP nih Pak, anaknya belum bisa membaca, nanti kedepannya pasti akan ditanya nih Pak, Iya, iya. oh ini dari sekolah mana nih. Betul. Nah. Betul. Ibaratnya secara tidak langsung diketahui nih dari sekolah mana. Sekolah mana? Jadi di sini saya ibaratnya dalam 3 bulan itu memaksimalkan, apabila belum kita maksimalkan lagi cuma 3 sampai 4 bulan sampai anak itu membaca. Iya. Karena saya takutnya kalau sudah SMP mereka tidak bisa baca, anak-anak ini diketahui sekolahnya, nama sekolah saya jelek nanti Pak, Ya, nama sekolah kita betul. jeleknya, Ya. ibaratnya gurunya nih kurang ini, padahal kan belum tentu dari gurunya Dari nih, gurunya. bisa jadi dari anaknya juga. Ada beberapa faktor ya. Iya, banyak faktor yang mempengaruhi Betul. anak-anak ini kurang lancar membacanya Pak. Pak, dalam hal ini nanti kira-kira siapa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini? Iya, yang pasti saya membutuhkan kerjasama dari kepala sekolah, orang tua murid, Iya. terus ibaratnya kerjasama yang pas itu dengan 3 murid ini tadi nih Pak. Nah, Betul, betul. iya. Selanjutnya Pak, bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini? Oke. Untuk tindak lanjut, oke, cut dulu. Ada percintaan nggak tadi itu? Ada. Nggak ada ya? Nggak ada perasaan Pak. Itu yang ujungnya Pak ya? Iya. Tindak lanjut. Komitmen udah tadi ya? Udah. Tindak lanjut kan setelah coaching ini kalau Perasaan. Tetap perasaan gitu udah kan? Oke. Ini ada yang ujungnya. Tapi kayak nggak nyambung dengan tidak lanjut. Ini kayak apa sih? Bagaimana perasaan Bapak itu kan? Itu ya, Itu kali iya, ya? iya. Yang Itu penting ya, kan? setelah bercerita ini perasaannya senang gitu Oh, ya. oke, siap. Oke, lagi 1, 2, 3. Oke Pak, untuk tidak lanjut ke depannya,
setelah kita coaching ini, yang pasti sih yang pertama ya Pak ya, Mm-mm. akan lebih sering itu Pak Mm-mm. melakukan sharing coaching seperti ini, Mm-mm. supaya ibaratnya kalau ada masalah tidak dihadapi sendiri gitu Pak. Betul. Terus saya juga minta terima kasih nih kepada Bapak nih Ya. yang sudah meluangkan waktu dan tempatnya untuk melakukan sharing coaching seperti ini pada saya Pak. Iya. Nah, sekarang kan saya ibaratnya mengetahui ini Pak, Mm-mm. bagaimana mencari solusi dari masalah saya sendiri gitu Pak. Mm-mm. Iya. Terus perasaan juga ibaratnya lebih plong itu Pak, Mm-mm. tidak terlalu terbebani dengan masalah sendiri. Ya. Oke. Baiklah Pak, saya rasa sesi pertanyaan kita cukup sampai di sini Iya. dulu ya. Ya, Sudah siap. jelas permasalahannya dan Bapak sendiri saya rasa sudah menemukan solusi atas permasalahan ini. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya, semoga ketiga anak Bapak nanti bisa berhasil Pak ya. Oke, siap Sesuai Pak. dengan harapan. Oke, makasih Pak ya. Oke. Kamera. Yang 3. Apa lagi? Gimana kabarnya Pak Presiden? Baik, sehat. Syukurlah kalau Ya. baik sehat. Nah, tentunya pada malam hari ini bisa bercerita tentang kegiatan pasca osmorisasi tadi ya Pak Presiden. Iya, iya. Baik, nah sebelum penutupan ini Mm-mm. saya mau menanyakan beberapa hal yang Bapak lakukan tadi pasca Observasi. tadi ya. Ya, silakan Pak. Oh ya Pak, yang pertama apa yang Pak Prasetya lakukan selama melakukan coaching terhadap indikator ketercapaian yang diinginkan? Begini Pak, tadi saya sudah melakukan coaching, kemudian tentu saya melakukan melalui dengan cara alur tirta Pak ya, yaitu dengan menanyakan tujuan yang pertama, kemudian identifikasi masalah dan rencana aksi serta tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan tentu koci itu sendiri yang menemukan solusi atas permasalahannya itu. Begitu sih tadi Pak. Baik Pak, secara keseluruhan menurut saya observasi proses coaching tadi yang dilakukan Pak Prasetya itu sudah berjalan dengan sangat baik. Oh, ya, syukur. Dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta juga. Ya. Dan juga Bapak sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan dari coaching yang dilakukan dengan prinsip coaching yang baik dan benar. Iya Pak. Pertanyaan terakhir deh ya Pak. Oh, boleh Pak, silakan. Kompetensi apa lagi yang ingin Bapak Prasetya kembangkan berdasarkan coaching yang baru saja Bapak lakukan? Tentu kompetensi yang ingin saya lakukan selanjutnya itu yaitu dengan lebih memahami lagi Pak proses tirta ini, supaya saya melakukan proses coaching lebih baik lagi, begitu, dan lancar lah intinya, tanpa hambatan. Begitu ya Pak ya? Iya, iya. Kalau begitu saya berharap semoga kedepannya Bapak bisa melakukan coaching dengan lebih baik, dan kedepannya juga apa yang Bapak harapkan bisa tercapai. Semoga coaching ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan selamat malam Pak. Selamat malam. Makasih Pak ya. Oke. Alur. Oke, selamat malam Pak Susanto. Selamat malam Pak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik, luar biasa, sehat nih Pak. Siap untuk kita ngobrol-ngobrol lah nih. Oke, sip.
Baik Pak Susanto, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih dengan Oh, Pak ya. Susanto. Silakan Pak. Oke. Pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini Pak. Nah, baik Pak Susanto, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian nantinya Pak. Oh ya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Oh ya. Kemudian apakah Pak Susanto sudah menyampaikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan kemudian juga bagaimana coachee itu merespon Pak. Nah, terus jangan lupa nanti disesuaikan prinsip coachingnya, diantaranya kemitraan, Iya. proses kreatif, dan memaksimalkan potensinya Pak. Oh ya, ya. Oke. Pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini Pak? Oh ya. Jadi coaching yang ingin saya kembangkan itu yang pertama yaitu kehadiran penuh. Oke. Kemudian yang kedua membuat pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian yang ketiga mendengarkan aktif, serta saya ingin mengembangkan beberapa potensi yang ada di dalam diri saya. Oke, baik Pak. Jadi ada 3 jadi Pak ya? Ya. Kehadiran penuh, terus pertanyaan berbobot, terus mendengarkan aktif juga Pak ya? Oh ya. Oke. Terus pertanyaan kedua nih Pak, Oh ya, silakan. kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik Pak? Mm-mm. Yang akan diobservasi nanti? Oh iya. Jadi kompetensi akan dikembangkan secara spesifik, yaitu akan diobservasi, yang akan diobservasi nantinya ya, Iya. yaitu dengan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi spesifiknya ada 2 nanti Pak ya? Ya, ya. Mendengarkan aktif, Mendengarkan aktif sama dan pertanyaan berbobot. memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, terus yang terakhir nih Pak ya, Oh iya. indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Pak Susanto ini yang bagaimana gitu Pak? Saya ingin saya ingin coaching saya ini menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, sip. Baik, saya rasa sekian dulu Pak observasinya. Silakan Pak Susanto melakukan coachnya terhadap coachee Pak ya. Oh iya. Oh, terima kasih Pak. Oke, Pak, selamat malam. Selamat malam. Oke, lanjut Pak Frans. Bagaimana kabarnya Pak Presiden? Baik, sehat Pak. Syukur kalau sehat. Kemarin waktu bertemu di pasar kemarin katanya Bapak ingin bercerita sesuatu pada saya nih. Itulah Pak, saya ini ada masalah nih Pak yang perlu saya ceritakan nanti. Kira-kira kalau boleh saya tahu, Bapak ingin bercerita kepada saya tentang apa nih? Begini Pak, saya di sekolah itu, terutama di kelas, mendapati kalau ada beberapa anak itu tidak terlalu memperhatikan saya dan juga guru-guru lain itu dalam mengikuti pembelajaran gitu Pak. Oh, ya. Jadi mengakibatkan ya mereka tidak terlalu memuaskan dalam proses pembelajaran. Itu sih yang mau saya sampaikan Pak. Kemudian dari percakapan kita ini apa yang ingin Bapak dapatkan dari? Oh ini Pak, sebetulnya saya ini pengen sekali menciptakan kelas yang kondusif. Kemudian dalam hal ini tentu kalau kelas kondusif kan dapat menyenangkan siswa begitu, sehingga proses pembelajaran bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Gitu ya. Sehingga peserta didik tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran itu. Jadi yang ingin Bapak harapkan dari percakapan ini supaya mendapat solusi istilahnya lah, Ya. agar bagaimana caranya peserta didik itu dapat belajar dengan aktif, dengan penuh semangatnya. Ya. Nah, kemudian coba Bapak ceritakan permasalahan yang Bapak alami ini. Begini Pak, di sekolah itu, di kelas terutama,
kesulitan apa namanya mengkondisikan kelas itu supaya kelas ini bisa tenang, kemudian supaya kelas ini bisa nyaman dalam proses pembelajaran. Sepertinya kami mengalami kesulitan itu, cara untuk mengkondisikan kelas ini susah sekali begitu, sehingga anak-anak itu banyak yang tidak fokus dan lain sebagainya. Begitu sih Pak. Jadi intinya nampaknya ini manajemen kelas istilahnya. Iya, manajemen kelas lah Jadi, terutama. gurunya tidak bisa mengkondisikan dalam keadaan kelas sehingga peserta didik itu susah dalam belajar ya. Iya. Itu kalau boleh saya tahu apa penyebabnya itu Pak? Mungkin penyebabnya bisa jadi menyangkut proses pembelajaran itu, metode yang digunakan oleh guru-guru kurang bervariatif Pak ya, sehingga kurang apa namanya menarik minat peserta didik itu sendiri. Mungkin bisa saja metodenya itu ya begitu-begitu saja, sehingga anak-anak ini mungkin bosan, mungkin tidak tertarik lagi mengikuti pembelajaran ini. Begitu. Sejauh ini apa yang sudah Bapak lakukan untuk menemukan solusi dari permasalahan Bapak ini? Selama ini mendapatkan solusi itu saya coba browsing di internet sih Pak, belajar berbagai macam metode-metode yang digunakan. Sepertinya ada sih beberapa metode yang akan dicoba diterapkan nantinya, supaya memang pembelajaran ini tidak monoton begitu kan, tidak berpusat pada guru saja, dan tentu harus melibatkan anak-anak begitu Pak. Ini kalau dari skala 1 hingga 10 nih ya. Iya. Posisi Bapak ini sekarang dalam pencapaian tujuan ini di mana? Dari skala 1 hingga 10. 1 sampai 10 ya. Mungkin kalau bisa saya katakan pada saat ini di posisi 75 lah. 75 ya Pak ya. Berarti kalau sekarang nih posisi Bapak ada di 75, kira-kira apa kekuatan Bapak dalam mencapai tujuan tersebut? Kekuatan saya terutama saya bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan teman sejawat di sekolah. Jadi dengan demikian, dengan kolaborasi ini tentu bisa saling memberi masukan Pak ya. Saling memberi masukan kira-kira apa yang harus dilakukan nanti dalam meningkatkan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Itu sih Pak. Oh iya. Kemudian untuk mencapai tujuan itu tentunya kan ada hambatan. Ya. Atau gangguan ya. Kalau boleh saya tahu apa yang Bapak lakukan untuk menghadapi gangguan tersebut? Dalam menghadapi gangguan tentu ada beberapa gangguan Pak. Saya ceritakan dulu. Terutama posisi sekolah ini berdekatan dengan perumahan warga Pak ya. Sangat dekat dengan perumahan warga, sehingga membuat kondisinya itu tidak terlalu kondusif. Ramai gitu istilahnya ya. Apalagi kalau misalnya di dekat sekolah itu ada pesta, pesta pernikahan dan sebagainya, ada musik-musik dan sebagainya. Ini sangat mengganggu sekali. Jadi itu nih hambatannya. Kemudian dukungan dari orang tua juga. Kadang orang tua di sana boleh dikatakan banyak yang tidak terlalu peduli dengan keberlangsungan anak-anaknya di sekolah, karena memang banyak mereka itu sibuk di ladang, sibuk di kebun dan sebagainya. Kemudian ya anak-anak yang tidak terlalu fokus itu juga bagian dari hambatan. Itu sih Pak. Sejauh ini solusi Bapak apa nih? Solusi selama ini yang sudah dilakukan ya, coba ketika ada anak yang melakukan kesalahan, kami coba panggil secara individu nih Pak. Tentunya dengan cara yang tidak memarahi, tapi mencari mungkin ada sesuatu di balik dari mengapa dia berbuat demikian. Kami cari tahu, kemudian memotivasinya,
kemudian ya setidaknya mencari apa permasalahan yang dihadapi oleh anak ini, sehingga dengan demikian kami mengetahui apa langkah selanjutnya untuk mengatasinya, begitu Pak. Kemudian nih tadi kan Bapak udah segala tujuan, kemudian ada solusinya. Rencana kedepannya sekarang nih, rencana kedepannya yang ingin Bapak lakukan supaya tujuan Bapak ini tercapai. Tentu rencana ke depan ini sudah kami pikirkan akan membuat kondisi kelas yang nyaman, tentunya dengan perlahan-lahan begitulah Pak, tidak secara langsung drastis begitu. Dicoba dulu dengan menghadirkan beberapa metode pembelajaran, terutama yang tentunya menarik minat siswa itu sendiri. Nah, dengan demikian mudah-mudahan dengan mencari referensi di internet atau di buku-buku lain atau bertanya dengan rekan-rekan sejawat yang lainnya, siapa tahu ada masukan, nanti akan kami kembangkan bagaimanapun caranya. Ini menurut Bapak strategi yang pas nih seperti apa nih? Strategi yang pas lah, berkolaborasi dengan kawan, dengan masyarakat, atau dengan rekan yang mungkin ada yang udah menjadi CGP atau sudah menjadi GP atau gimana? Benar sekali Pak. Kebetulan di tempat saya itu sudah ada memang 2 orang guru yang sudah pernah menjadi dulunya calon guru penggerak, sekarang jadi guru penggerak, ada 2 orang di angkatan 10. Jadi saya akan dengan sangat terbantu ketika minta tolong mereka, karena mereka memang sudah paham lah bagaimana menghadirkan kelas yang kondusif, yang baik, yang nyaman bagi siswa. Jadi tentu saya akan berkolaborasi dengan mereka, minta masukan kepada mereka. Kemudian kira-kira kapan ingin Bapak lakukan? Secepatnya Pak, kalau memang ada waktu dalam minggu ini akan kami lakukan nanti perbaikan-perbaikan yang sifatnya baik lah, yang positif. Kemudian untuk mengukur tolak ukur keberhasilannya gimana nih Pak? Untuk mengukur tolak ukur keberhasilannya tentu lihat dulu perkembangan anak yang ada masalah tadi, kemudian dilihat juga dari sisi penilaiannya nanti, penilaian kognitif dan lain sebagainya. Dari situ mungkin kita bisa melihat perkembangan anak tentang bagaimana minat mereka dalam pembelajaran di kelas, begitu. Ini kan untuk mencapai tujuan Bapak ini memerlukan sebuah komitmen nih. Komitmen Bapak terhadap rencana ini apa nih? Saya akan selalu berkomitmen untuk menghadirkan situasi kondisi kelas yang nyaman tentunya, yang menyenangkan tidak hanya bagi guru sendiri, bagi siswa juga. Jadi antara guru dan siswa saling merasa nyaman lah, saling merasa ada keterikatan, yang ada stimulus, ada respon begitu, sehingga sama-sama saling mengalami kondisi yang nyaman, positif dan sebagainya. Jadi kemudian Bapak ini ingin menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, nyaman ya. Betul. Kemudian kira-kira siapa saja yang ingin Bapak libatkan nih? Dalam hal ini tidak mungkin hal ini saya lakukan sendiri kan Pak. Tentu akan melibatkan guru-guru, rekan-rekan sejawat, orang tua murid, komite, dan tentu siswa itu sendiri. Semuanya akan kita libatkan begitu. Kemudian apa sih tidak lanjut ke depannya dari coaching kita kali ini? Mungkin ke depannya mungkin setelah berhasil ingin bercerita lagi atau gimana? Betul sekali Pak. Ini sudah saya pikirkan. Akan saya coba dulu yang kita bicarakan pada saat ini, akan saya usahakan. Kemudian ketika nanti berhasil atau mungkin gagal dan lain sebagainya, kedepannya akan saya hubungi Bapak lagi untuk menceritakan ini. Bisa saja kita santai-santai nanti di mana begitu kan, sambil bercerita dan sebagainya. Baik, itu. Terima kasih Pak. Ini dari percakapan kita ini tadi Bapak saya lihat pertama data nih masih suntuk. Nah sekarang nampaknya udah ceria nih. Gimana ini perasaan Bapak nih setelah bercerita nih? Betul sekali Pak. Awal-awal tadi saya merasa agak gimana gitu kan dengan permasalahan ini. Tapi ketika sudah mendapatkan motivasi, kemudian
saya menemukan sendiri solusi yang akan disampaikan, rasanya baru terbayang pada malam hari ini. Inilah yang akan saya lakukan ke depannya nanti. Mudah-mudahan bisa tercapai begitu harapan kita semua. Baik Pak, terima kasih. Saya tunggu kabar berikutnya. Baik, makasih Pak ya. Oke, selamat malam Pak Susanto. Selamat malam. Bagaimana kabarnya malam ini Pak? Puji Tuhan, baik. Oke. Nah, sebelum penutupan ya Pak, Ya. saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih kepada Pak Susanto setelah atau pasca observasi ini. Oh ya, silakan Pak. Oke, baik. Oke, yang pertama, apa yang Pak Susanto lakukan selama melakukan coaching terhadap indikator ketercapaannya yang diinginkan Pak? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi rencana, aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi dan mengatasi permasalahan yang dihadapi Pak. Oke, berarti sudah menerapkan alur Tirta tadi Pak ya. Oke, baik Pak Susanto. Menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi antara Pak Susanto dengan Pak Pranseda sudah berjalan sangat baik Pak. Nah, kemudian proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta tadi, dan juga Bapak sudah berusaha menggali nih pertanyaannya. Dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada Pak Pranseda tadi, sehingga Pak Prans bisa menemukan solusinya sendiri Pak dari permasalahannya. Nah, dan coaching juga dilakukan dengan prinsip coaching yang baik dan benar Pak. Makasih Pak. Oke, pertanyaan terakhir ya Pak Susanto sebelum kita tutup. Oh iya, silakan. Oke, jadi kompetensi apa lagi nih yang Pak Susanto inginkan atau Pak Susanto kembangkan berdasarkan coaching yang baru saja Bapak lakukan? Jadi kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami proses Tirta. Oke. Supaya saya melakukan proses coaching lebih baik dalam melakukan coaching dan lebih semangat lah. Iya. Oke, berarti ibaratnya memahami lebih lanjut lagi dengan ini tadi dulu ya, terutama dalam proses Tirtanya. Oke, begitu ya Pak Susanto. Kalau begitu saya berharap semoga kedepannya Pak Susanto dalam melakukan coaching bisa lebih baik lagi. Demikian observasi kita kali ini Pak, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup, selamat malam Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Selamat malam Pak Erlangga. Oke, selamat malam Apa Pak. kabar? Baik Pak. Ya, baik Pak ya. Puji Tuhan sehat ya Pak. Ya. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan dulu nih Pak. Oke Pak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Iya. Pada coaching hari ini, coach dan coachee itu akan saya amati, kemudian akan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian. Oke. Dan kemudian apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Iya. Lalu kemudian apakah Pak Erlangga nanti sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan kemudian juga bagaimana coachee itu merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bapak sebagai coach. Oke Pak. Jangan lupa juga nanti disesuaikan dengan prinsip coachingnya Pak ya. Di antaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi.
pertanyaan pertama akan saya tanyakan nih Pak kepada Bapak adalah kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching pada malam ini? Oke, jadi kompetensi coaching yang mau saya kembangkan ya Pak ya. Yang pertama itu kehadiran penuh Pak. Iya. Ya, kemudian yang keduanya membuat pertanyaan yang berbobot Pak. Terus yang ketiga mendengarkan aktif Pak. Nah, jadi ketiga itu yang mau saya kembangkan nantinya Pak. Oh iya, Ya. bagus sekali Pak ya. Kemudian pertanyaan kedua, kira-kira kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik dalam observasi nanti? Oke, dalam kegiatan coaching nanti yang pengen saya kembangkan itu Pak, mendengarkan aktif, terus membuat pertanyaan berbobot tadi Pak. Jadi dua itu yang spesifiknya mau saya kembangkan. Mau dikembangkan. Iya. Baik, ini mungkin pertanyaan yang terakhir Pak ya. Oke. Indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Bapak itu yang seperti apa Pak? Bisa diceritakan mungkin? Oke. Saya ingin coach saya ini menemukan solusi dari permasalahannya nih Pak. Atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh iya, sip. Baik, saya rasa sekian dulu Pak ya observasi yang saya bisa sampaikan malam hari ini. Silakan nanti Bapak melakukan coachingnya dengan coachnya dengan coach. Semoga apa yang diharapkan bisa tercapai. Oke, Oke, baik. selamat Pak ya. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Baik, sama-sama. Selamat malam Pak Susanto. Selamat malam Pak. Gimana kabarnya Pak? Luar biasa sehat nih Pak. Alhamdulillah. Agak pusing-pusing sedikit lah nih. Oh iya, musim-musim kayak. Oke, jadi sesuai janji kita tadi siang Pak ya. Nah, malam ini kita ada ketemuan gitu, bercerita atau apa gitu. Apa sih yang ingin Bapak ceritakan kepada saya nih? Saya ingin bercerita dengan Bapak nih, masalahnya ini saja pusing tadi Pak. Iya. Jadi tentang bullying di sekolah. Oh, bullying. Itu. Oke. Terus apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita malam ini Kak? Saya ingin percakapan kita ini nantinya saya mendapat solusi. Kemudian solusi yang tepat, dan setelah bercerita ini kita bisa berbagi. Siapa tahu dengan berbagi saya menjadi lebih ringan karena mendapat solusinya. Oke, baik. Oke, sekarang coba Bapak ceritakan permasalahan yang Bapak alami. Jadi gini Pak, di sekolah saya ini hampir tiap hari anak-anak ini melapor ke kantor. Jadi bertiap hari satu harinya 1 sampai 5 orang pasti Pak. Jadi mereka lapor, pertama awalnya mereka menyebut nama orang tua, jadi bahan ejekan, akhirnya berkelahi. Disitulah terjadinya bullying kan, hampir tiap hari itu. Oke, baik. Kalau boleh tahu kira-kira apa penyebabnya tadi Pak ya? Itulah awalnya itu mengejek nama orang tua. Oh, mengejek Pak ya. Oke. Terus apa yang sudah Bapak lakukan untuk menemukan solusi dari permasalahan Bapak ini? Tahap awal saya manggil anak yang melakukan bullying itu. Kami bina lah. Yang pertama lewat wali kelasnya masing-masing. Kemudian kami bina supaya tidak melakukan perbuatannya lagi. Iya. Itu. Oke. Kemudian dari skala 1 sampai 10 nih Pak, di mana sih posisi Bapak sekarang dalam mencapai tujuan Bapak? Kalau dari skala 1 sampai 10 menurut saya 7 lah Pak. 7 Pak ya. Oke. Sekarang apa sih kekuatan Bapak dalam mencapai tujuan tersebut? Kekuatan kami itu yaitu berkolaborasi. Jadi berkolaborasi baik dengan warga sekolah, masyarakat, kepolisian, dan komite sekolah. Iya. Kemudian apa sih hambatan Pak atau gangguan yang dapat menghalangi Bapak nih dalam mencapai tujuan ini? Gangguannya nih justru dari wali siswa nih. Kadang-kadang karena siswa ini kalau bercerita
permasalahan yang ada di sekolah diceritakan kepada orang tua berlebihan. Jadi orang tuanya kadang-kadang tidak terima, akhirnya pergi ke sekolah dan dengan marah-marah. Tapi setelah kami jelaskan, akhirnya orang tua pun terima. Oke. Miskomunikasi lah istilahnya. Iya, iya. Nah, kemudian solusinya apa Pak kalau menghadapi yang seperti itu Pak? Solusi kami ini, jadi kami ini bekerja sama dengan warga sekolah, masyarakat, pihak kepolisian, kemudian melakukan sosialisasi, kemudian kita kumpulkan, kemudian kita berikan sosialisasi dengan tepat dengan orang tua, melibatkan kepolisian juga. Itu solusinya sementara ini Pak. Oke. Apa rencana Bapak ke depan agar rencana yang Bapak bisa lakukan ini tadi pencapaiannya itu berhasil gitu Pak? Jadi rencana ke depan, Iya. saya ini ingin mengumpulkan Oke. komite sekolah, orang tua siswa, kemudian dewan guru dan pihak kepolisian. Kita duduk bersama, duduk bareng untuk menyelesaikan supaya melakukan pencegahan lah, supaya tidak lagi terjadinya bullying di sekolah. Karena pihak kepolisian juga ada program anti bullying juga. Kadang-kadang mereka memberikan sosialisasi. Mudah-mudahan dengan kerjasama mereka tidak terjadi lagi bullying di sekolah. Oke. Kemudian kapan nih Pak kira-kira mau memulai rencana itu Pak? Minggu depan nih rencananya ya. Oke, minggu depan Pak ya. Oke, sekarang untuk ukuran tingkat keberhasilan ini Pak, ada tolak ukurnya dari rencana aksi Bapak ini apa ya Pak? Tolak ukurnya gini, karena di sekolah itu udah ada juga tim anti bullying. Jadi mereka tim itulah nanti akan melihat apakah setiap harinya itu masih terjadi bullying di sekolah. Iya. Kalau awalnya kan 1 sampai 5 nih. Kemudian setelah dilihat apakah ada penurunan atau bahkan tidak ada sama sekali kan, kita lihat di situ. Kalau memang tidak ada lagi terjadinya bullying di sekolah, berarti kan rencana ini berhasil. Iya. Oke, sekarang apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi Bapak? Komitmen saya satu, pencegahan bullying di sekolah karena ini sangat berbahaya. Dengan berkolaborasi kami berusaha sekuat tenaga kami untuk mencegah terjadinya bullying. Oke. Terus kira-kira siapa saja nih Pak yang dapat membantu Bapak nih dalam menjaga komitmennya? Jadi yang bisa membantu saya ini sesuai dengan percakapan awal tadi kan, mereka diantaranya dewan guru yang ada di sekolah, kemudian orang tua, komite sekolah dan kepolisian. Mereka siap membantu untuk saya untuk mencapai tujuan ini. Oke, berarti banyak pihak yang terlibat Pak ya, dari komite, orang tua, terus kepolisian, serta ada pembentukan semacam kepanitiaan atau tim tadi Pak ya, tim anti bullying. Ya, anti bullying di sekolah Pak. Oke, bagaimana tindak lanjut dari sisi coaching kita ini Pak? Apa sih yang Bapak rasakan setelah menceritakan permasalahannya? Jadi setelah saya bercerita ini rasanya jadi ringan rasanya. Kepala ini jadi plong rasanya lah. Jadi rasa terbagi lah. Kemudian ada solusi lah dari percakapan ini kan. Saya juga merasa senang dengan ada curhat dengan Bapak ini. Kedepannya mungkin kalau rencana ini berhasil, kalau Bapak masih bersedia untuk menerima curhatan nih, saya akan bantu Bapak lagi nih. Iya, boleh Pak. Oke, jadi kita akhiri sesi coaching kita malam ini Pak ya. Saya rasa Bapak sudah menemukan solusi dari permasalahan Bapak. Demikian kita tutup sesi coaching ini Pak ya. Terima kasih Pak telah kerja sama nih. Oke, selamat malam Pak. Selamat malam. Selamat malam Pak. Oke, malam juga Pak. Apa kabar? Baik Pak. Baik, ya, puji Tuhan lah kalau baik ya. Iya. Gini Pak ya, sebelum kita mengakhiri, saya mau menanyakan beberapa hal dulu. Tadi kan Bapak sudah melakukan coaching Iya Pak. dengan Pak Susanto ya Susanto, tadi ya. Pak. Saya melihat tadi ya ada beberapa hal yang mau saya tanyakan ya Pak ya. Oke, baik Pak.
Yang pertama nih Pak, pertanyaan pertama, apa yang telah Bapak lakukan selama melakukan coaching tadi terhadap coachinya? Oke, jadi selama coaching antara saya dengan Pak Susanto, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Pak, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Pak, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching Ya. untuk menceritakan permasalahan serta menemukan solusinya nih Pak dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Baik Pak. Menurut saya Pak ya, sebagai observer tadi dalam proses coaching itu Ya, sudah berlangsung dengan baik, iya. dan kemudian proses alurnya juga sudah sesuai dengan proses alur tirta, dan juga Bapak saya melihat tadi sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang baik, pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menggali permasalahan sendiri dari coachinya, Iya. sehingga yang saya lihat tadi coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, dan coaching juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching yang baik dan benar, begitu sih Pak. Oke, terima kasih Pak. Nah, itu pertanyaan terakhir nih Pak, kalau masih boleh. Oke, boleh Pak, silakan lanjut. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak nanti kembangkan berdasarkan coaching yang tentu baru saja dilakukan tadi? Oke, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan atau saya lakukan ke depannya nih Pak, yakni memahami lebih lanjut nih Pak mengenai proses cerita. Nah, supaya ke depannya dalam melakukan proses coaching saya bisa lebih baik lagi nih Pak. Oke. Oke lah, kalau begitu Pak, saya berharap semoga ke depannya Bapak Erlangga dalam melakukan coaching lebih baik lagi Pak ya. Iya Pak. Demikian observasi kita pada malam ini. Iya. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup, selamat malam. Oke, selamat malam. Selamat malam. Oke, terima kasih Pak ya atas Iya, waktunya. sama-sama.